Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumoindong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Setelah seorang 17 tahun, seorang tersebut diwajibkan memiliki KTP. Nah, pertanyaannya sederhana. Sebetulnya KTP itu apa sih? KTP itu sebetulnya kartu tanda penduduk. Nah, pertanyaannya untuk apa sebetulnya seorang punya KTP? Untuk menunjukkan bahwa dia adalah penduduk Indonesia itu. Jadi itu adalah tanda bahwa dia adalah penduduk. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita mau jujur, setiap kita yang sudah bertobat, lahir baru, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita bukan hanya sekedar penduduk Republik Indonesia yang kita cintai ini, tetapi kita juga penduduk warga kerajaan sorga. Artinya apa? Kita sudah disediakan tempat. Nah, sekarang pertanyaannya, apa tandanya? Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, KTP bisa merupakan kartu biasa, tetapi tanda bahwa kita kerajaan sorga itu bukan tertulis pada sebuah kartu, tetapi tanda bahwa kita kerajaan sorga itu tertulis di hati kita. Dan ketika di hati kita ada tanda itu, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan akan nampak jelas dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini sangat menarik untuk kita pelajari karena kita sekarang ini adalah warga kerajaan sorga. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang selalu saya bilang, kita selalu punya alasan untuk bersyukur. Saya tidak bilang bahwa hidup Kristen adalah hidup yang tanpa masalah, hidup yang tanpa persoalan, hidup yang tanpa pergumulan. Kita lewati semua itu, tantangan, pergumulan, masalah-masalah dalam kehidupan ini. Tetapi kita selalu punya alasan untuk bersyukur. Kenapa? Karena kita ingat, kita sementara di muka bumi ini, kita sementara menjadi warga Republik Indonesia yang kita cintai ini, tetapi harinya akan tiba di mana secara kekal kita berada di sana sebagai warga kerajaan sorga yang akan melihat Kristus dalam kemuliaannya, mengalami kuasa kemuliaannya, dan senantiasa bersama dengan Dia. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, maka langkah-langkah kita penuh dengan mujizat, berkat, kemenangan, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tanda milik Yesus. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya begitu percaya barang siapa yang menjadi milik Kristus, kita memiliki tanda spesial. Itu sebabnya Alkitab berkata Allah akan memisahkan antara orang benar dengan orang fasik, karena antara gandum dan lalang juga harus dipisahkan. Tandanya jelas, gandum adalah gandum, lalang adalah lalang. Nah, kalau saudara lihat di akhir zaman, memang mereka masih bersama, gandum dan lalang dibiarkan bersama, tapi pada akhir zaman akan nyata perbedaannya. Saudara tahukah bagaimana memisahkan antara gandum dan lalang? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, keduanya dibiarkan tumbuh bersama-sama dan akan terlihat nanti setelah mereka besar. Kenapa? Karena lalang itu akan terus semakin naik, tetapi gandum waktu mulai berisi, dia mulai tunduk, dia mulai merunduk, sehingga untuk memisahkannya sangat gampang. Kita cabut saja yang tinggi-tinggi itu, karena yang tinggi-tinggi itu pasti adalah lalang. Tapi jangan salah, gandum juga ada yang tinggi. Apa gandum yang tinggi? Gandum yang tidak punya buah. Gandum yang tidak punya buah akan punya nasib yang sama seperti lalang, ikut tercabut pula. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, karena itu kita harus punya tanda yang jelas. Sebagai gandum-gandumnya Allah, kita akan senantiasa tunduk mengingat kasih setia Tuhan, tunduk mengakui kuasanya, tunduk mengandalkan Tuhan saja, karena segala sesuatu datangnya daripada Dia saja. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pembahasan kita dalam program ini adalah pembahasan yaitu perikop terakhir dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia, yang terambil dari Galatia pasal 6
Galatia pasal 6 ayatnya yang ke-11. Jadi dengan program ini kita akhiri surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Dan untuk selanjutnya program kita ke depan, kita akan masuk dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Nah, Galatia pasal 6 ayatnya yang ke-11. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, mereka yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat, hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka yang menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Ayat 14, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah, haleluya, selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Paulus mau bilang, aku tidak banggakan hasil pekerjaanku, aku tidak membanggakan apa yang sedang Allah kerjakan melalui hidupku, tetapi Paulus sudah mau jelaskan, kalau aku mau bermegah dalam salib Tuhan Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Jadi Paulus mau ingatkan, setelah kita banggakan salib Kristus, maka salib itu yang membuat kita memiliki kehidupan baru. Kita menjadi ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Jangan tertarik terus sama hal-hal yang luarnya. Oh ya, sebagai orang Kristen kita harus begini. Akhirnya kita pusing luarnya, tetapi dalamnya, intinya sendiri tidak pernah kita jalani. Ada banyak orang Kristen yang menyebut dirinya Kristen, luarnya Kristen, tapi dalamnya penuh dengan tulang belulang yang busuk. Dalamnya penuh dengan kepalsuan dan kemunafikan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jelas ayat yang ke-15 Paulus tekankan, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, yaitu hidup dalam ciptaan baru membanggakan salib, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Perhatikan baik. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Nah, pertanyaan saya sederhana melalui program ini. Adakah di dalam tubuh kita ada tanda-tanda milik Yesus? Nah, pertanyaannya, apa tanda-tanda milik Yesus itu? Saya percaya ada beberapa hal yang perlu kita pelajari di sini. Yang pertama, tanda bahwa kita milik Yesus itu ada di mulut kita. Saya ulangi sekali lagi, tanda bahwa kita adalah milik Yesus itu ada di mulut kita. Alkitab berkata, hidup dan mati seseorang dikuasai oleh lidahnya. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita milik Yesus, maka jelas sekali tandanya ada di mulut kita. Mulut kita memberkati, mulut kita menguatkan, mulut kita memberi kehiburan, kekuatan buat orang lain, dan mulut kita berbicara tentang kasih karunia serta firman Allah. Nah, tandanya ada di mulutnya. Ada banyak orang menyebut dirinya Kristen. Oh, kalung salib dia pakai. Oh, hari-hari ada di gereja, terlibat dalam pelayanan yang luar biasa. Tapi mulutnya, saudara-saudara, sama sekali tidak Kristen. Mulutnya penuh dengan makian, mulutnya penuh dengan ejekan, mulutnya penuh dengan kata-kata sumpah serapah, mulutnya penuh dengan kata-kata yang najis, yang kotor, yang cabul, saudara-saudara. Lalu dia menyebut dirinya sendiri sebagai orang Kristen dan berkata, ya itu kan bercanda, ya itu kan cuman keseharian saya lah, saya memang berasal dari keluarga yang begitu, terbiasa dengan mulut yang kasar, ya saya memang dari dulu begitu, ya mau diapain. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tapi saya percaya tanda milik Yesus itu ada di mulut. Karena waktu seorang diselamatkan oleh Tuhan, saya ingat cerita tentang Yesaya. Yesaya mau sekali pakai Tuhan, tapi dia bilang, bagaimana aku dari bangsa yang najis bibir. Alkitab berkata, sebelum Tuhan mau pakai Yesaya, dikuduskan dulu mulutnya. Oh, diambil bara, taruh di mulutnya, dikuduskan. Sehingga Yesaya kemudian dapat berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Tuhan gak pernah bisa pakai Yesaya, Tuhan gak pernah bisa utus Yesaya sebelum mulutnya disucikan oleh Tuhan terlebih dahulu. Jadi tanda milik Yesus ada di mulut. Yang kedua, tanda milik Yesus itu ada di hati. Karena itu Alkitab berkata, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, gak bisa kita sebut diri Kristen kalau di hati kita penuh dengan kebencian, di hati kita penuh dengan kepahitan, di hati kita penuh dengan kedendaman, di hati kita penuh dengan keserakahan, iri hati. Betul kita dalam kegiatan-kegiatan rohani, betul kita banyak berkorban, tapi pertanyaannya bukan apa yang kita korbankan, pertanyaannya mengapa kita mengorbankannya. Betulkah tulus dari dasar hati kita untuk kemuliaan nama Tuhan? Betulkah tulus dari dasar hati kita untuk keluasan pekerjaan Tuhan?
Betulkah tulus di hati kita supaya jiwa-jiwa diselamatkan? Atau kita pikir kepentingan diri kita sendiri supaya kita dihormati, supaya kita dikagumi karena segala kegiatan-kegiatan rohani yang sedang kita ikuti. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tanda milik Yesus ada di mulut. Yang kedua ada di hati. Dan yang ketiga, tanda bahwa kita milik Yesus ada di pikiran kita. Paulus bilang begini, kami memiliki pikiran Kristus. Berarti saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, orang-orang yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Paulus bilang begini, apa yang benar, apa yang mulia, apa yang sedap didengar, pikirkanlah semuanya itu. Gak bisa kita sebut diri kita Kristen, tapi pikiran kita bagaimana membalas yang jahat dengan yang jahat. Lalu kita pikirkan kata-kata yang nyakitin yang orang pernah ucapkan buat kita. Kita pikirkan bagaimana kita bisa menghalalkan segala cara untuk mencapai keberhasilan yang kita idam-idamkan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, waktu kita menyebut diri milik Kristus, tandanya harus jelas. Sama seperti kalau kita menyebut diri sebagai warga Republik Indonesia yang kita cintai, kita harus punya tanda, dan tandanya itu bernama KTP. Tetapi tanda milik Yesus bukan sebuah kartu, tetapi ada di mulut, ada di hati, ada di pikiran, dan akhirnya ada di perbuatan. Alkitab berkata, waktu kamu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, orang melihat perbuatanmu dan memuliakan Bapa di sorga. Ingat, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tapi justru karena kita sudah menerima keselamatan. Kita berhutang kepada Tuhan untuk keselamatan yang Bapa sudah kerjakan. Berarti kita rindu berbuat baik, supaya lewat hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ingat, kita adalah warga Republik Indonesia yang kita cintai. Kita harus menjadi warga negara yang baik dimanapun kita berada, yang bawa damai, bawa ketentraman, dan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Tapi jangan lupa, kita juga adalah warga kerajaan sorga yang harus punya ciri-ciri, tanda-tanda yang jelas, yaitu ada di mulut kita, ada di hati kita, ada di pikiran kita, dan ada di perbuatan kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Melalui program ini secara khusus juga saya mau berdoa untuk setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat setiap pendengar sekalian, mereka yang sakit, mereka yang berbeban berat, mereka yang sedang menghadapi masa-masa sukar, hamba doakan di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan, Tuhan bawa mereka untuk melihat kemuliaan-Mu, karena kami percaya hanya dekat Tuhan saja jiwa kami tenang. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya. Harinya Tuhan. Haleluya. Harinya